Informasi lainnya, Saudara, hingga Minggu malam, 6 korban kecelakaan di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat masih dirawat di RS Mitra Plumbon Indramayu. Sementara korban meninggal sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Menurut dokter, korban mengalami luka patah tulang hingga kepala serius. Sementara korban meninggal akibat kecelakaan sudah dimakamkan keluarga. Kami datang dari pasien itu sebetulnya totalnya ada 10. Satu meninggal dalam kondisi perjalanan, 3 kondisi sangat berat dan ya tidak selamat. Kebetulan yang ketiga ini yang kita sudah maksimal penanganannya, dan sisanya 6 sudah kita tangani dan sudah rencana masuk ranah inap dan akan dilakukan tindakan operasi untuk pasien-pasien yang patah tulang, kira-kira seperti itu. Mobil rombongan pengantin di Indramayu, Jawa Barat mengalami kecelakaan pada Minggu siang dan menewaskan 12 orang. Video amatir direkam oleh warga setelah insiden kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Kiajaran, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat kendaraan rombongan pengantin hendak berputar balik untuk kembali pulang dari acara nikahan di Parian. Namun dari arah belakang ditabrak oleh kendaraan dari arah Cirebon. Dan Saudara, untuk informasi terkini terkait kecelakaan rombongan pengantin di Indramayu, sudah ada jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono di sana. Selamat pagi, Fadli. Apa rencana polisi yang sekarang dilakukan dan kapan olah TKP akan digelar? Ya, Bre dan pemirsa Kompas TV, bahwa untuk perkembangan hari ini kepolisian akan melakukan olah TKP kejadian kecelakaan maut yang menewaskan yang sebelumnya 11 orang hingga Minggu malam kemarin bertambah 1 orang. Jadi total menjadi 12 orang yang meninggal dunia. Hingga saat ini yang 6 orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Dan rencana informasi yang kami dapat bahwa dari kepolisian Polres Indramayu dan Polda Jabar akan melakukan olah TKP tepatnya di belakang kami, lokasi kejadian yang kecelakaan maut pukul 09.00 WIB. Rencananya akan dilakukan olah TKP kejadian. Demikian, Bre. Kemudian Fadli, apakah sudah ada informasi sementara soal dugaan penyebab kecelakaan ini? Ya, hingga saat ini kami belum mendapatkan keterangan pasti penyebab kecelakaan yang menewaskan 12 orang dan 6 orang yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Baik, kemudian terkait dengan kronologi, Fadli bisa diceritakan kembali apa yang kemudian terjadi saat kejadian? Apakah saat itu memang kondisi kendaraan yang menabrak kendaraan yang lain ini dalam kecepatan tinggi atau seperti apa? Ya, kronologi yang kita dapat dari kepala desa, tepatnya di desa Tempe, bahwa di sini adalah TKP di mana kejadian kecelakaan maut, bahwa rombongan pengantin dari arah Jakarta hendak putar balik ke arah Jakarta, namun ada kendaraan di belakang maju dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terhindar, sehingga mengakibatkan kendaraan kolbak atau pick up melaju ke jalur lawan arah, dan dari lawan arah ada mobil truk sehingga menabrak kendaraan tersebut, mengakibatkan 12 orang yang meninggal dan 6 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Baik, 6 orang masih dirawat di rumah sakit. Seperti apa kondisi mereka? Ada informasi saat ini, Fadli? Ya, informasi terakhir dan barusan kita dari rumah sakit bahwa 6 orang sudah memasuki ruangan inap, tapi masih dalam perawatan intensif oleh tim medis rumah sakit. Baik, masih dirawat 6 korban luka dan sementara tadi disebutkan ada 12 korban yang meninggal dunia. Terima kasih Fadlianto Sugiono melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat.
Saudara, pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi oleh KPK. Sementara Komisi 3 DPR sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut aparat penegak hukum. Bagaimana kasus ini agar terang benderang? Selengkapnya akan kita ulas dalam dialog usai jeda berikut. Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tidak pesimistis terhadap kondisi Indonesia saat ini. Prabowo mempersilahkan pihak yang pesimistis untuk mencari negara lain bila merasa masa depan Indonesia suram. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada hari Minggu. Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bangkit. Ia juga meminta agar masyarakat bersatu dan bergotong royong. Dan jika ada pihak yang merasa masa depan Indonesia suram, Prabowo mempersilahkan untuk mencari negara lain. Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu. Mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yakni pihak swasta berinisial DR dan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kini publik menuntut transparansi penanganan kasus tersebut. Setelah melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait 3 dugaan kasus korupsi dan pencucian uang, polisi menetapkan 2 tersangka. Ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kasus kini berada di tangan Kejaksaan setelah Polri melakukan pelimpahan. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyebut akan mempelajari terlebih dahulu 3 perkara dugaan korupsi tersebut sebelum memeriksa Febri. Kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama. Pasti memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Meski tersangka pihak swasta sudah ditahan, lain halnya dengan ex-Jampitsus. Komisioner Komisi Kejaksaan RI Nur Rohman menilai belum ditahannya Febri karena penyidik di Kejaksaan baru mendapat pelimpahan kasus itu. Tapi menurut Anda tidak ditahannya Febri Adriansyah, ex-Jampitsus ini sesuai dengan prosedur hukum ya? Ya, tentunya itu penahanan ataupun tidak penahanan itu kan kewenangan di penyidik gitu kan. Dan di sini penyidik di jaksa itu kan baru mendapatkan pelimpahan. Sehingga tentunya perlu ada mekanisme biar perkara ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, pelimpahan kasus mendapat sorotan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai perlu adanya transparansi soal pelimpahan kasus.
Menurutnya, ada potensi konflik kepentingan lantaran tersangka yang diperiksa merupakan mantan pimpinan institusi tersebut. Kelemahannya nanti adalah apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest, ya. Jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi, di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut, yaitu Jampitsus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada transparansi dalam masyarakat. Saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita kawal terus kasus ini. Demikian, terima kasih. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai 476 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg. Tim Liputan, Kompas TV.